Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Cares senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV dimanapun kita berada malam hari ini. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasiahan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV untuk mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, Kami mempersembahkan acara ini kepada Tuhan. Kami berdoa, berkatilah Tuhan acara ini, khususnya tinggikan nama-Mu. Nyatakan kehendak-Mu. Berfirman buat kami malam ini, biar malam ini jadi malam berkat, khususnya bagi Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang kami akan sampaikan malam ini adalah hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Kami ulangi, hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Yang menjadi dasar firman Tuhan malam hari ini, mari kita buka Alkitab kita dari 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12. Tapi sebelumnya kami mengajak bagi Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, mari ambil Alkitab kita, siapkan juga catatan kita. Kami mendorong untuk setiap kita, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, untuk membiasakan diri setiap kali dengar firman, mari kita mencatatnya, biar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Mari kita buka Alkitab kita, saya akan membacakannya. 3 Yohanes pasal yang pertama, mulai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, saling menolong dan perlawanan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah, itulah yang menjadi tema atau judul khotbah kita malam ini.
yang menjadi dasar untuk tema kita, saya ambil dari ayat yang ke-6, dikatakan demikian. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu, jikalau Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan cara yang berkenan kepada Allah. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenal oleh Tuhan, 3 Yohanes ini surat yang ditulis oleh Yohanes. Yohanes yang menulis 3 Yohanes ini adalah salah satu murid daripada Tuhan Yesus. Bahkan salah satu murid kesayangan daripada Tuhan Yesus. Yohanes punya 5 kitab di dalam Alkitab kita. Kita ketahui Alkitab kita ada 66 buku. Nah, Yohanes punya 5 kitab. Yang pertama Injil Yohanes. Yang kedua 1 Yohanes. Yang ketiga 2 Yohanes. Yang keempat 3 Yohanes. Dan yang kelima adalah kitab Wahyu. Kalau kita suka membaca sejarah gereja, Yohanes yang menulis 3 Yohanes ini satu-satunya murid Tuhan yang matinya mati tua. Apa artinya matinya mati tua? Murid Tuhan ada 12, satu mati bunuh diri, namanya Yudas Iskariot. Lantas dari yang sisa yaitu 11, 10 diantaranya mati syahid, mati karena memberitakan Injil. Ada yang diadu dengan binatang buas, ada yang digoreng, ya, ada yang disiksa sampai mati. Nah, yang mati sampai tua itu cuma satu, yaitu Yohanes. Yang menulis 3 Yohanes pasal yang pertama yang kita angkat jadi perenungan bagi kita malam hari ini. Yohanes juga sebenarnya pernah disiksa, dia pernah digoreng, tetapi dia tidak mati. Akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Ya. Dan di sana dia banyak menerima pewahyuan. Tetapi dia tidak mati di Pulau Patmos. Yohanes matinya di Efesus. Nah, kita mau lihat apa yang dipesankan Tuhan kepada kita dari 3 Yohanes pasal pertama 5 sampai ayat yang ke-12 ini tentang hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Orang yang percaya pada Yesus adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena hidupnya tidak meraba-raba. Apa artinya hidupnya tidak meraba-raba? Ada firman yang menjadi petunjuk perjalanan kehidupannya. Nah, malam ini kita mau menggali tentang hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Karena banyak kali kita walaupun udah tanda kutip Kristen, banyak kali kita hidup tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah atau tidak hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Nah, kita mau menggali kebenaran firman Tuhan malam ini supaya kita menyelaraskan. Seringkali kan kita minta Allah yang memberikan dispensasi buat kita. Tapi saya pastikan, ya, udah saatnya apa yang terjadi, kita bukan lagi Kristen bayi, tapi kita mesti mengerti kehendak Allah supaya kita hidup tidak sekedar hidup, tapi hidup yang berkenan kepada Allah. Ada 4 hal yang kami mau bagikan malam ini tentang tema kita, hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Mari kita lihat ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Dikatakan begini.
Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Luar biasa. Hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Yang pertama, kalau kita perhatikan tadi ayat 5 sampai ayat 7. Yang pertama adalah berbuat dengan dasar kasih. Ya, dikatakan dengan jelas ayat 5, saudara-saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Jadi bertindak berdasarkan kasih. Saya ingin katakan, dikala engkau bertindak tapi tidak didasari karena kasih, sebesar apapun tindakanmu itu atau perbuatanmu itu di hadapan Tuhan, nilainya sangat rendah. Haleluya. Tetapi mungkin kau kasih cuma sebagian, bahkan kecil. Tapi kalau itu didorong karena kasih, saya ingin katakan nilainya besar di hadapan Tuhan. Ya. Haleluya. Contoh kalau kita baca dalam Alkitab, waktu orang kaya memberikan persembahan, mereka memberi dari kelebihannya. Tapi orang miskin itu memberikan persembahan, memberikan dari kekurangannya. Haleluya. Apa yang terjadi? Alkitab katakan Tuhan memuji persembahan janda miskin itu. Nah, kami ingin katakan kebenaran ini. Segala sesuatu yang tidak didorong oleh kasih, kami ingin katakan nilainya itu sangat rendah. Karena itu hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah, mulai hari ini apapun yang kau perbuat, buatlah dengan berdasarkan kasih. Karena kau mengasihi Tuhan, lantas kau akhirnya melakukan A, B, C, dan D. Kalau itu kita lakukan, kami percaya yang kau lakukan itu bukan hanya diingat oleh manusia, tapi sorga akan mencatatnya. Oleh karena itu kami mau menantang gereja Tuhan. Mari, ayo, lakukanlah segala sesuatu berdasarkan kasih. Supaya apa? Supaya punya nilai kekekalan. Haleluya. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya kita tidak akan pamrih. Ya, karena kita melakukannya berdasarkan kasih. Karena Tuhan sudah mengasihi saya, lantas saya manifestasikan kasih Tuhan itu untuk sekitar saya yang ada di tengah-tengah saya. Dan kalau itu kita lakukan, kami percaya engkau melakukan sesuatu yang punya nilai kekekalan di dalamnya. Tidak ada kata terlambat. Lebih baik memulai daripada sama sekali tidak melakukannya. Yang kedua, mari kita lihat ayat 8. Waktu saya baca ayat 8 ini saya senang. Dikatakan kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Apa arti ayat 8 ini? Waktu saya telaah, waktu saya teliti, ayat 8 ini artinya hidup yang mendukung kemajuan pekerjaan Tuhan. Ya, saya berdoa supaya kita tidak jadi musuh Injil.
Ya, sadar atau tidak banyak kali kita jadi musuh Injil. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Dikatakan ayat 8, kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Jadi hidup yang dengan cara berkenan kepada Allah. Yang kedua, hidup mendukung kemajuan pekerjaan Tuhan. Ya, kalau kau dokter, ayo hiduplah untuk mendukung kemajuan pekerjaan Tuhan. Mungkin saudara berkata, bagaimana? Ya, caranya. Ya, kau lakukan dengan kasih. Kau lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Tetapi sebaliknya, ada orang, ya, dia dokter, tapi kerjanya cuma orientasinya uang. Haleluya. Dan itu berbahaya. Kalau kita bukan orang yang percaya pada Yesus, saya tidak akan katakan ini. Haleluya. Tetapi kalau kita orang yang sudah percaya pada Yesus, kami harus mengingatkannya sebagai pelayan Tuhan. Karena Tuhan ingin kita hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Nah, cara hidup yang berkenan kepada Allah yang kedua, selain berbuat berdasarkan kasih, yang kedua, hidup yang mendukung kemajuan pekerjaan Tuhan. Hidup yang mendukung kemajuan pekerjaan Tuhan. Kalau engkau tidak bisa menolong, jangan sampai merongrong. Sehingga ya, jiwa-jiwa yang seharusnya bisa mengalami kasih Tuhan, pada akhirnya mereka murtad. Tapi malam ini kami tekankan, apapun profesimu, ya mungkin kita hakim, kita jaksa, kita guru, kita dosen, kita pedagang, ya, hidup mendukung kemajuan pekerjaan Tuhan. Yang paling sederhana. Ya, mungkin saudara bilang, Pak, bagaimana saya bisa mendukung kemajuan pekerjaan Tuhan? Yang paling sederhana, hidup benar, tidak korupsi. Ya, itu salah satu cara untuk apa? Mendukung kemajuan pekerjaan Tuhan. Ini kan malu kalau namanya misalnya, contoh saja ini, namanya Abraham, Paulus, Titus, tapi ditangkap karena narkoba, ditangkap karena korupsi. Ya, itu kan bukan jadi berkat, tetapi justru mempermalukan. Jadi cara yang paling sederhana, hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Apapun yang kau buat, dasari dengan kasih. Yang kedua, biarlah hidup kita, apapun profesi kita, biarlah kita mendukung kemajuan pekerjaan Tuhan. Mendukung kemajuan pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan mendorong supaya ada kebenaran di dalam dunia ini. Haleluya. Kalau itu kita lakukan, kami percaya bahwa harum Kristus akan sampai kemana-mana. Dan bahkan Yesus akan ditinggikan. Dan kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Jadi kami mau katakan, hai gereja Tuhan, hai umat Tuhan, ayo, mulai malam ini mari kita hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Dan Alkitab kita menjelaskan malam ini untuk hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Apapun yang kau perbuat, dasarilah dengan kasih. Yang kedua, mendukung kemajuan pekerjaan Tuhan. Apapun pekerjaan, semua orang yang udah percaya pada Yesus harus mendukung kemajuan pekerjaan Tuhan. Tadi saya sudah katakan, entah kita dokter kah, entah kita guru kah, pedagang kah, ya, supir kah, kami ingin katakan harus mendukung kemajuan pekerjaan Tuhan. Ya, kalau begitu apa yang terjadi?
ya, sejahtera akan semakin melimpah di mana kita ditaruh Tuhan. Lakukan ini, tidak ada kata terlambat. Yang ketiga, coba kita lihat ayat 9 dan ayat 10, buka Alkitab kita, dikatakan begini. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kamu. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Yang ketiga yang kami mau sampaikan, hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Kalau kita perhatikan ayat 9 dan 10, ayat 9 dan 10 ini menceritakan tentang jangan mencegah orang untuk berbuat kebaikan. Ya. Jadi hidup yang berkenan kepada Allah, jangan mencegah orang untuk berbuat kebaikan. Jangan menjadi penghambat, penghalang untuk orang melakukan kebaikan. Ya, sadar atau tidak, seringkali kita nggak bisa menolong tapi merongrong. Ya, orang mau membuat kebaikan justru ya kita larang dengan segala argumen, dengan segala dalil. Ya, tapi orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak boleh mencegah orang untuk berbuat kebaikan. Bahkan Alkitab katakan dengan tegas melalui firman-Nya, hendaklah ya perbuatan baikmu itu diketahui oleh semua orang. Jangan jadi pencegah. Kalau kita lihat apa yang terjadi pada ayat 9 dan 10, ya, ada orang-orang yang mencegah. Ya, dikatakan aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes, ini nama orang yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kamu. Justru dia menghambat. Dan kita tidak boleh mencontoh cara hidup Diotrefes, karena Diotrefes itu mencegah orang untuk berbuat kebaikan. Ya, mencegah orang untuk berbuat kebaikan. Seharusnya kita yang mendorong, tapi justru kita lihat Diotrefes ini mencegah orang untuk berbuat kebaikan, dan itu tidak boleh. Dijauhkanlah cara hidup yang demikian daripada kita. Kadang-kala di jemaat kita akan menemukan orang-orang yang begituan juga, mencegah orang-orang yang mau berbuat kebaikan. Ya, ada saja mencegah orang yang ingin berbuat kebaikan. Haleluya. Kami ingatkan, ya, anak-anak Tuhan, kami ingatkan gereja Tuhan, sesudah kita ditebus oleh Tuhan Yesus dengan harga yang mahal melalui kematiannya di kayu salib, jangan lagi kita serahkan sejengkal pun lagi tubuh kita kepada iblis untuk dipakai merusak pekerjaan Tuhan. Tapi justru ya kita mempersembahkan diri kita, dan kita mau katakan hanya ini Tuhan. Ya, persembahkan diri kita dan katakan pakailah hidupku. Tidak seperti Diotrefes yang mencegah orang untuk berbuat kebaikan. Tapi harusnya kita persembahkan diri kita karena kita tahu ya ada harga yang luar biasa, di mana Yesus turun dari sorga, mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus kita. Nah, saudara dan saya sudah selamat, tapi buka mata kita. Haleluya. Adilkah ada orang tiap hari bisa dengar Injil, dengar nama Yesus, tapi di seberang sana satu kali pun belum pernah? Karena itu jangan mencegah orang untuk berbuat kebaikan. Justru kita menjadi fasilitator. Harusnya kita pembuka jalan. Haleluya. Ini waktunya. Mari kita hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Alkitab katakan
Ya. Kalau kita baca firman Tuhan baik-baik, dikatakan kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Nah, kalau hidup kita akan kita pertanggungjawabkan, mulai sekarang perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Mari mulai malam hari ini, tidak ada kata terlambat. Kalau selama ini sadar, ya kita menyadari bahwa kita mencegah banyak orang untuk berbuat kebaikan. Tapi hari ini saya mau katakan, berubahlah. Justru mari kita rame-rame mendorong supaya gereja Tuhan berbuat kebaikan sehingga kita bisa menjadi berkat. Yesus bilang jangan biarkan mereka pergi, tapi berikanlah mereka makan. Apa artinya? Gereja jadi jawaban. Ya, bacalah tentang bagaimana Yesus melakukan 5 ketur roti tambah 2 ekor ikan, kasih makan 5.000 orang. Yesus baru selesai mengajar. Apa yang terjadi? Orang banyak sekali, ada 5.000 orang lebih. Haleluya, hari sudah sore. Tuhan tahu mereka bisa pingsan di jalan. Kalau mereka pulang karena mereka belum makan, karena perjalanan sangat jauh. Ya, lantas Yesus bilang pada murid-muridnya, jangan biarkan mereka pergi, tapi berikan mereka makan. Kita sadar atau tidak, kita biarkan mereka pergi, asal kita gemuk, asal kita perutnya besar. Tapi Yesus bilang, jangan biarkan mereka pergi, tapi berikan mereka makan. Kita enggak, kita makan sebanyak-banyaknya, biar orang lain enggak makan. Tapi hari ini teguran Tuhan buat kita dengan jelas. Haleluya. Hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Caranya, jangan mencegah orang untuk berbuat kebaikan. Jangan mencegah. Kalau engkau tidak melakukannya, jangan mencegah orang. Diotrefes itu nggak patut kita contoh. Haleluya. Dia mencegah, menghalangi kemajuan daripada pekerjaan Tuhan. Saya berdoa, biar kita tidak jadi batu sandungan, tapi sebaliknya seharusnya kita jadi api yang besar. Untuk apa? Untuk boleh menjadi berkat bagi dunia, sehingga tidak ada lagi kegelapan, tapi kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, yang terakhir, kita lihat ayat 11 dan ayat 12. Saya suka ayat ini, dikatakan begini. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang yang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberikan kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Haleluya. Firman yang luar biasa. Tadi ada nama Diotrefes. Diotrefes itu orang yang mencegah orang untuk berbuat baik. Tapi di sini ada nama Demetrius. Ya, orang yang baik hati, yang menolong banyak orang. Nah, kami ingin tekankan buat kita, hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Yang keempat, perbuatan kita merupakan tanda pengenal kita. Ya, lihat tuh bagaimana Alkitab mencatat dengan jelas Demetrius. Ya, dikatakan di sini tentang Demetrius, semua orang yang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Hebat, orang Kristen itu mesti begitu, seperti Demetrius. Ya, dari kehidupan Demetrius, akhirnya saya mau katakan hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Yang keempat yang perlu kita perhatikan, perbuatan kita merupakan tanda pengenal kita. Karena itu dengan
tegas kami ingin katakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kau hidup. Karena perbuatanmu itu KTP-mu, kartu pengenalmu. Haleluya. Jangan sampai kita pada akhirnya mempermalukan Tuhan. Padahal kita Kristen. Tapi apa yang terjadi? Perbuatan baikmu itu KTP-mu. Ya, seringkali orang jadi nggak percaya Tuhan karena alat pengenalmu salah. Apa artinya salah? Ya, tindakanmu seringkali tidak mencerminkan bahwa kita adalah orang percaya. Tapi kami percaya malam hari ini, dikala engkau dengar firman Tuhan dan Roh Kudus bicara dan kau mau meresponinya dengan benar dan kita mau bertobat sungguh-sungguh, saya percaya masih ada harapan untuk hari depan kita. Dan saya terlalu percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang suka memberikan kesempatan yang pertama, kedua, ketiga. Saya ingin katakan, karena memang Tuhan adalah Tuhan yang ingin supaya setiap orang mengenal Dia dan diselamatkan. Dan Dia tidak ingin satupun kalau boleh ada orang di neraka dan menerima kebinasaan. Karena itu kami mendorong setiap kita, ayo hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Kalau selama ini kita hidup dengan cara semau kita, dengan cara yang tidak berkenan kepada Allah, tapi malam ini kita ditantang, mari kita hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Nah, ada 4 yang mau saya ulangi dengan cepat sebagai kesimpulan buat kita. Pertama, berbuat dengan dasar kasih. Yang kedua, hidup yang mendukung kemajuan pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, jangan mencegah orang untuk berbuat kebaikan. Dan yang terakhir, perbuatan kita merupakan KTP kita, tanda pengenal kita. Bersama Yesus, kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Amin.